Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil budaya Indonesia dari zaman Buddha. Peninggalan sejarah bercorak Buddha. Seperti pada masa kerajaan Hindu, peninggalan pada masa kerajaan Buddha juga banyak tersebar di seluruh Nusantara. Buddha adalah agama yang dibawa oleh Siddhartha Gautama. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Buddha berarti orang yang telah mencapai kesempurnaan Buddhisme. Berbagai peninggalan sejarah bercorak Buddha yang tersebar di Indonesia berupa candi, prasasti, karya sastra, dan berbagai macam tradisi yang masih dilakukan masyarakat hingga kini. Pada abad ke-7, agama Buddha menjadi agama resmi Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Syailendra. Sebagai agama terbesar, agama Buddha meninggalkan jejak sejarah yang sampai sekarang masih bisa kita saksikan. Apa saja peninggalan sejarah bercorak Buddha? Baik, yang pertama ada candi. Candi merupakan bangunan suci yang menjadi tempat pemujaan para dewa dalam agama Buddha. Candi dijadikan tempat ritual untuk berdoa kepada Sang Buddha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, candi adalah bangunan kuno yang terbuat dari batu-batu tersusun untuk membentuk suatu bangunan yang menjadi tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja-raja, pendeta-pendeta pada zaman dahulu. Baik agama Hindu maupun agama Buddha, keduanya sama-sama memiliki fungsi candi yang sama. Di Indonesia sendiri terdapat 2 corak candi, yaitu candi Hindu dan candi Buddha. Lalu, apa sih yang membedakan candi Buddha dan candi yang lain, dan candi Hindu? Pada candi Buddha, umumnya ditemukan stupa dan patung Sang Buddha. Stupa adalah bangunan dari batu yang menyimpan arca Buddha. Ciri lainnya yaitu bangunan candi Buddha terdiri atas 3 tingkatan, yaitu bagian dasar, bagian tengah, dan bagian atas. Bagian dasar ini biasanya disebut Kambadatu. Lalu ada bagian tengah yang disebut Rupadatu, dan bagian paling atas yang disebut Arupadatu. Selanjutnya peninggalan sejarah berupa candi yang bercorak Buddha antara lain sebagai berikut. Pertama ada Candi Borobudur. Candi Borobudur mungkin kita semua udah tahu ya, merupakan nama sebuah candi Buddha terbesar yang terletak di daerah Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi candi ini kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Syailendra. Nah, kalau kalian tahu, Candi Buddha sendiri merupakan candi terbesar ya yang ada di dunia. Selanjutnya ada Candi Mendut. Candi Mendut didirikan semasa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Syailendra. Di dalam prasasti Karangtengah yang bertarikh 824 Masehi, disebutkan bahwa Raja Indra telah membangun bangunan suci bernama Veluvana yang artinya adalah hutan bambu. Oleh seorang arkeologi Belanda bernama J.G. de Casparis, kata ini dihubungkan dengan Candi Mendut. Nah, berdasarkan penelitian arkeolog tersebut, bangunan suci yang dirujukkan pada prasasti Karangtengah yang didirikan oleh Raja Indra itu merupakan Candi Mendut ini. Arca. Arca adalah patung yang dibuat dari batu yang dipahat menyerupai bentuk orang atau binatang. Arca sangat berhubungan erat dengan baik agama Hindu maupun Buddha, sebagai patung yang dibuat untuk keperluan ritual keagamaan. Berdasarkan filosofis Mahayana, ajaran tentang banyak Buddha ini dijabarkan dari ajaran tentang 5 skanda yang merupakan kelima unsur yang menyusun kehidupan. Arca Buddha biasa dapat dijumpai di dalam candi, namun terdapat juga beberapa arca ditemukan di luar kompleks candi.
Arca Buddha ditemukan pada candi umumnya dalam posisi duduk atau setengah bersila dengan satu kaki dilipat dan tangannya melakukan mudra. Mudra merupakan sikap tangan Buddha yang menunjukkan sang Buddha itu sedang apa? Seperti sedang memberi anugerah, sedang bersemedi, sedang memberi pelajaran, dan lainnya. Selain arca yang terdapat pada candi, yang merupakan perwujudan Siddhartha Buddha Gautama, terdapat juga arca-arca yang merupakan perwujudan dari raja-raja masa kerajaan Buddha di Indonesia. Arca air langga dari kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Kertajasa Jayawardhana, patung perwujudan raja pendiri kerajaan Majapahit. Prajna Pramita Prawujudan Kendedes dari kerajaan Singosari. 3. Prasasti. Prasasti adalah dokumen yang ditulis pada bahan yang keras, seperti batu atau logam. Penemuan prasasti menjadi tanda berakhirnya masa prasejarah karena masyarakat sudah mengenal tulisan. Prasasti berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pujian, tetapi dianggap sebagai maklumat, piagam, undang-undang, surat keputusan, atau tulisan. Pada kalangan arkeolog, prasasti disebut inskripsi. Sementara pada kalangan orang awam, prasasti disebut batu bersurat atau batu bertulis. Prasasti yang ditemukan di Indonesia memiliki huruf bahasa yang beragam. Huruf yang biasa ditemukan pada prasasti biasanya menggunakan huruf Pallawa, Pranagari, dan Bali kuno. Sedangkan bahasa yang digunakan yaitu Sanskerta dan Melayu kuno. Berikut adalah contoh prasasti beserta bahasanya. Yang pertama ada prasasti huruf Pallawa bahasa Sanskerta, yaitu ada Yupa, prasasti Muarakaman, yaitu dari kerajaan Kutai. Yang kedua prasasti Ciaretan, kebun kopi, jambu, pasirawi, tugu, Cidanghyang dari kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga ada prasasti Tukmas dari kerajaan Holing. Yang keempat ada prasasti Canggal, Mantiasi, Wanua Tengah 3, Sojomerto, Sangkara, Kalasan, dan Klurak. Itu dari kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya prasasti huruf Pallawa bahasa Melayu kuno. Itu ada prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kakur, Karangbrahi, dan Telaga Batu. Itu dari kerajaan Sriwijaya. Yang terakhir prasasti huruf Pranagari dari Bali kuno, bahasa Sanskerta. Itu ada prasasti Sanur dari kerajaan Bali. Yang keempat itu ada kitab. Kitab juga merupakan salah satu peninggalan sejarah Hindu-Buddha yang sempat berkembang di Indonesia. Berdasarkan penemuan sejarah, karya sastra, peninggalan sejarah yang bercorak Buddha antara lain itu Kitab Nagara Kertagama, Sutasoma, Pararaton, Ranggalawe, dan Arjuna Wiwaha. Kitab Nagara Kertagama. Kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Empu Prapanca merupakan nama samaran. Berdasarkan analisa sejarah, nama aslinya Dang Acarya Nadendra, seorang pembesar urusan agama Buddha di Istana Majapahit. Lalu ada Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma ditulis oleh Empu Tantular pada antara tahun 1365 dan 1389 pada masa kejayaan Majapahit di bawah Hayam Wuruk. Salah satu petikan dari Kitab Sutasoma yang sangat terkenal adalah Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila. Salah satu amanat dari Kitab Sutasoma adalah mengajarkan toleransi antar agama. Lalu ada Kitab Pararaton. Kitab Pararaton ditulis antara tahun 1481 sampai 1600 dan tidak diketahui siapa penulisnya. Kitab ini berisi silsilah kerajaan Singasari dan Majapahit. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.